حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد خير الورى جامع المحامد. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد الطاهر سيد كل ساجد. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد زين الوجود أجل عابد. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد وامنح وصفي لنا المواليد. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد وجود واسع لنا المشاهد. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد واعطنا سولا والمقاصد. يا رب صل على محمد والآل مع صحبه الأماجد. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وآدم نال تكريمة به وله الملائك ربنا قد أسجدا. وعلى قوائم العرش رئيسنا محمد مع الإله فبان رتبة أحمدا. وبه دعا متوسلا فأجابه بالولد الأزكى قبلنا الوالدا. ولم يزل متذكلا في الأكرمين وكلهم لله جل وحدا. الله يكلأه بعين عناية حتى تلقاه أب قد مجيدا. حمل الإله فحملت آمنة بالمصطفى
الآيات تسمو سددا السعود وضجت الأملاك عند الوضع بالتسبيح قد فاض الندى سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشك ومداد كلماتي ليلة الاثنين عام الفيل في شهر ربيع أبرزت شمس الهدى قطيع الصور مكحولا ومخدولا بهيا للمهيمن ساجدا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك رسول الله صلوات الله عليك قد بدت أنوار أحمد في الوجود بات وقد فالسماوات أضاءت يا رسول الله والأرض بمحمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك ومقام الحمد اسمه وبه طه تفضل فلنا العز بطه ولنا الفخر المؤبد يا نبي سلام عليك
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Kita ucapkan rasa syukur terima kasih khususnya kepada Ketua Takmir Masjid As-Sabirin Bapak Hadi beserta jajaran ketakmiran Saudara As-Sabirin, karena berkat beliau beserta teman-teman kita semuanya dipermudah oleh Allah Ta'ala untuk ikut andil memakmurkan salah satu daripada masjidnya Allah, rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan mudah-mudahan beliau beserta seluruh jajaran takmir masjid ini dan masjid mushola yang lainnya dan kita semuanya, semoga Allah Ta'ala jadikan orang-orang yang istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasa masjid ini tambah sejuk, kelihatannya sampai jam 12 siang. Oke, saya belum banyak yang ingin saya sampaikan karena setelah sholat isya kita langsung menuju ke Keramat Tinggi untuk melanjutkan rutinan kita. Doakan mudah-mudahan panjang umur dan afiat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, masjid secara khusus, rumah Allah secara umum meliputi mushola, ini adalah magnet terbesar untuk mendatangkan rahmat Allah.
dan merupakan salah satu tempat yang istimewa untuk menolak yang namanya bala dan musibah. Kalau kita lihat ya, bangunan-bangunan yang besar itu biasanya ada penangkal petir. Biasanya yang beberapa lantai itu ada. Ini alat apa ini Pak? Penangkal petir. Masjid dan musola sekitar kita ini penangkal bala dan musibah. Makanya daerah itu bisa dilihat dari masjidnya. Setiap daerah itu bisa dilihat dari musolanya. Jika ada daerah masjidnya makmur, musolanya makmur, maka warga sekitar nggak perlu takut, nggak perlu susah, nggak perlu gelisah. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW telah bersabda dalam hadis qudsi, inni la ahummu bi'adzabil qabr. Allah Ta'ala da'u, aku ingin nurunkan azab, aku ingin nurunkan bala dan musibah. Udah nih, mendekati nih, mau turun. Fanadhartu ila ummari buyuti, ternyata aku dapati masjidku, musolaku makmur. Aku lihat Umar, orang-orang yang suka untuk memakmurkan masjid dan musola. Wa ra'aitu al-mutahabbina fiyya, dan aku dapati di dalamnya aneka ragam bentuk orang yang datang, yang mengikat bukan karena kedudukan dunia, tapi yang mengikat karena tali la ilaha illallah Muhammad wal mustaghfirin. Dan aku dapati di dalamnya majelis taklim dan zikir-zikir, wabil khusus istighfar. Saraftul adzab anhum, maka ketika aku melihat masjid musolaku makmur, azab tersebut aku angkat kembali. Shallu ala Nabi Muhammad. Dari ini hadis, maka kulo kalah panjenengan termasuk orang yang dipilih oleh Allah, dipilih oleh Allah menjadi orang-orang yang manfaat dan berkah. Tidak setiap hamba Allah Ta'ala dikehendaki oleh Allah Ta'ala menjadi hamba yang manfaat untuk orang lain. Tapi alhamdulillah kita semuanya atas hidayah Allah dan izin Allah Ta'ala kita dijadikan senang masjid, senang majlis taklim. Ini merupakan penghargaan yang harus betul-betul kita syukuri, yang harus betul-betul kita jalankan secara istiqomah. Oleh sebab itu, mudah-mudahan masjid yang saat ini kita tempati tambah berkah, tambah makmur, makmur zahirnya, makmur batinnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Masjid adalah sarana untuk sholat berjamaah. Masjid sarana untuk majelis zikir. Masjid sarana untuk majelis taklim. Kalau tiga komponen ini nggak ada, jenenge oga masjid. Napa jenenge Bang? Lho napa bedane kali rumah biasa kali bangunan biasa? Nek modelnya cuma gede-gedenan apik-apikan tapi sing jamaah wong lah. Imam ambil singgowo kunci pintu, atau sama sekali zikir nggak ada, la istighasah wala ada zikir, atau sama sekali ketong nggak ada majelis taklim. Ini bukan salah satu masjid yang diinginkan oleh Allah dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya pernah berjalan menuju ke Tuban.
di daerah Pantura dari Manyar terus menuju Tuban. Saya singgah di masjid ini sampai kalau ngeden saking gede. Saya masuk plong, gak ono sopo-sopo, lotok. Nah, padahal masjidnya besar, tempat parkirnya besar, tapi kosong daripada inti membangun masjid atau musola. Dari ini keterangan di zaman dahulu itu kan sholat taraweh berjamaah itu tidak ada. Zaman Nabi itu tidak ada, Pak, taraweh jamaah itu tidak ada. Jadi di zaman Nabi itu sholat masing-masing. Bahkan sebagian riwayat Nabi cuma keluar ke masjid itu beberapa malam, setelah itu Nabi nggak keluar. Jadi sholatnya masing-masing, terserah mau berapa rakaat, bebas di bulan Ramadan. Meninggal Rasulullah diteruskan oleh sahabat Abu Bakar, khalifah yang pertama, sama melanjutkan. Tidak ada istilah jamaah, masing-masing. Ketika meninggal dunia sahabat Abu Bakar, baru diambil alih sahabat Umar. Sahabat Umar mulai mengadakan program sholat taraweh berjamaah. Dilihat ini ada orang di masjid sitok dewi model bismillah. Ayo, yang laki-laki dipimpin oleh sahabat Ubay bin Ka'ab, yang perempuan dipimpin oleh sahabat Tamim Ad-Dari. Sebagian riwayat, ayo galang sholat tarawih Jadi maaf loh nih, sholat tarawih berjamaah termasuk salah satu bid'ah, tapi bid'ah sayang. Artinya enggak setiap bid'ah itu suatu larangan. Buktinya ini, galangan sholat tarawih di masjid secara berjamaah ya, itu di zaman Abu Bakar tidak ada, di zaman Kanjeng Nabi pun juga tidak ada. Yang ada semasa di zaman sahabat Umar bin Khattab. Tambah suwe ini datang tambah suwe ya. Jangan merokok sama mau sedang Muhammad. Terima kasih, mudah-mudahan tambah berkah yang infak yang sudah doa, amin ya rabbal alamin. Ayo untuk ini tunjuk. Oke. Mulai di zaman sahabat Umar, masya Allah, masjid makmur. Oke. Cuma dulu laki-laki sendiri, perempuan sendiri. Meninggal dunia dilanjutkan sahabat Utsman bin Affan. Suatu ketika sahabat Utsman melihat masjidnya makmur, masya Allah, guyup, masya Allah, rame, masya Allah, seneng, gitu. Lalu kemudian sahabat Utsman mengatakan, mudah-mudahan kuburanmu wahai Umar Allah Ta'ala terangi sebagaimana engkau telah menerangi masjid kami dengan jamaah sholat tarawih. Jadi penerangan masjid itu bukan sekedar lampu, tapi inti daripada menerangi masjid yaitu dengan mengadakan sholat berjamaah, mengadakan majelis taklim, mengadakan majelis zikir. Wabil khusus alhamdulillah setiap kita mengadakan rutinan di sini, insyaallah kita awali dengan sholawat dan salam kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 3 hal yang tadi saya sampaikan akan saya terangkan sejenak. Pertama, terkait tentang sholat berjamaah. Wabil khusus warga sekitar, kalau memang ada kesempatan, tidak ada udzur, maka ayo datangi masjid, kerjakan sholat berjamaah. Saya jamaah di rumah, tapi beda dengan jamaah di masjid. Bukan masalah dari segi fadilah, Bapak.
Kalau fadilah jamaah tetap utuh, yang di rumah tetap 27 derajat, yang di masjid pun juga dapat sama, cuma di dalam masjid ini ada nilai-nilai ganda. Kenapa? Nilai ganda. Kenapa ganda? Nilai lebih. Pertama, setiap langkah dosa dihapus. Biasanya terhapusnya dosa itu kalau kita doa atau kita istighfar. Ini enggak, dengan langkah saja, per langkah dosa dihapus, per langkah nilai derajat kita ditingkatkan. Dan langkah-langkah ini tidak mungkin dihasilkan penghapusan pahala atau peningkatan derajat kecuali langkah yang menuju ke masjid. Ustaz, saya mau ngakali saya tak muter di rumah, muter loh sampai hari kiamat gak cukup. Saya mau ngimbangi apa? Nggak bisa. Hadisnya kedah datang di masjid. Jadi per langkah. Jadi nek rumahnya agak jauh, dosanya banyak yang dihapus dan derajatnya banyak ditingkatkan. Terus nasibnya masih pas plek masjid ya apa nih? Muter ya. Ala kulli hal, ini kelebihan. Sampai dianjurkan kalau kita datang ke masjid jangkanya jangan lebar. Mencoba menculat. Jadi diperkecil. Alasannya apa? Biar dosa kita banyak yang dihapus dan derajat kita banyak ditingkatkan oleh Allah. Ini toh sebelum kita bahas yang lainnya, sholat di rumah kalah walaupun itu jamaah. Tadi saya sampaikan tidak masalah penglipatan ganda, naik jamaah di mana saja walaupun cuma 2 orang itu nilainya sama dengan puluhan ribu soft. Nek inti loh 27 derajat. Tapi yang membedakan selain nilai-nilai nomor melangkah, nilai kedua i'tikaf di dalam masjid, nilai lagi banyaknya soft yang hadir, nilai lagi penglipatan ganda dari per orang yang hadir. Ada sebagian keterangan itu sistemnya Allah kalau ganjar itu dilipatkan dengan yang hadir. Terus niki mengki saya berapa tiang ini? Berapa orangnya? Jangan cek air minumnya berapa. Mau tenang, gampang. Berapa? Kalau 100 berarti 27 kali 100. Ini ngoten. Cara penglipatan ganda itu kalau kita pakai riwayat 27. Masya Allah Pak. Nah kalau jenengan teng beliau, bolonnya cuma enggak bujung ya anaknya. Wes. Tapi kalau jenengan di masjid dilipat gandakan sesuai dengan bilangan yang sing jamaah. Oke. Kemudian ada nilai ganda doa dari malaikat 3 kali. Ini enggak ada kecuali di masjid. Makanya Kanjeng Nabi itu diriwayatkan enggak pernah sholat sendirian. Nabi itu enggak pernah sholat apa? Sholatnya mesti berjamaah. Ini Kanjeng Nabi. Belum pernah ada keterangan selama di kota Madinah Kanjeng Nabi sholat sendiri. Padahal Rasul itu sudah jelas nasibnya masuk surga. Tapi ketika di dunia terkait tentang jamaah tidak pernah ditinggalkan. Mudah-mudahan kita digolongkan termasuk orang-orang yang ahli berjamaah. Orang masuk ke dalam masjid seusai daripada qobliyah menunggu iqamah qomat sambil imam datang, belum datang masih ada jenjang waktu sekian menit. 3 doa dari malaikat. Malaikat mana? Malaikat yang ada di pintu-pintu. Wabil khusus pada hari Jumat. Jangan sampai terlambat Pak. Kalau khotib sudah naik mimbar, ini pengabsenan ditutup, dilipat. Awas lagi, jangan sampai
Yang itu minum apa nih? Oh, Pak. Usahakan jangan. Kalau sudah khatib itu naik ke mimbar, assalamualaikum, duduk, dikumandangkan adzan yang kedua menurut sebagian keterangan dan menurut sebagian pendapat, maka setiap kali yang datang setelahnya nggak masuk daftar. Oh ayo, nggak masuk daftar, sholatnya tetap sah, tapi bukan masuk apa? Bukan masuk daftar. Loh, ini khusus terkait tentang Jumat. Umumnya setiap kali program sholat dikumandangkan, malaikat standby. Di antara sebagian keterangan, itu malaikat ngecek, Fulan kenapa nggak datang? Biasanya datang sampai malam. Loh, artinya apa? Ini kesempatan tempat agar kita dikenal malaikat, Pak. Agar kita mudah dikenal oleh malaikat, diantaranya nek wonten masjid musola sekuat tenaga jenengan makmurkan, wabil khusus hadir sholat nopo jamaah. Kalau lanjut lagi, sebagian keterangan mana Fulan biasanya hadir kok nggak hadir. Berarti malaikat mengenal ini. Subuh datang, zuhur datang, asar datang, maghrib datang, isya datang, subuh. Ternyata beberapa hari kemudian nggak bisa hadir. Ditanyakan malaikat, tahu Fulan di mana? Ya, dapat informasi orangnya lagi di luar kota. Yuk kita doakan mudah-mudahan selamat. Ini malaikat. Oh maaf, orangnya lagi sakit. Yuk kita doakan mudah-mudahan dikasih kesembuhan. Sing orang ngomongin, wongin dulu bal-balan kurang, gak masuk data, bukan termasuk udur nih bu. Keuduran yang ada ketika bepergian karena ada hajat dan ketika ada sakit itu masih dihitung pahala jamaah komplit genep seakan-akan hadir. Barokah istiqomah. Seusai qobliyah qomat belum dikumandangkan, datang doa 3, Allahumma ufirlah, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaih. Malaikat matur, Gusti ampuni dosanya. Kita didoakan oleh malaikat. Doa semacam ini hanya ada maaf yang berada di dalam masjid. Allahumma arhamhu, ya Allah rahmati dia. Allahumma tub alaih, ya Allah terimalah tobatnya. 3 doa setiap fardu tiba. Nek 5 waktu berarti berapa doa? Tinggal mengalihkan. Subhanallah, ini keberuntungan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita melalui masjid. Cuma kembali lagi, Islam tidak memaksa dan syariat itu tidak berupa paksaan, karena semuanya ini datangnya hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala itu tidak menginginkan, tidak mengharapkan, maka tidak bisa Pak seseorang itu hadir walaupun rumahnya dekat dengan masjid. Artinya apa? Kalau sudah kembali kepada babakan hidayah, kita nggak boleh menyalahkan orang. Oh, Pak masjid kok gak ada masjid? Nggak boleh Pak, sebab hidayah itu milik Allah. Maaf, jangan sampai masjid ini dijadikan sebagai sebab orang membenci orang lain atau jamaah masjid taklim sebagai sarana saling benci-bencian. Boten, ini melulu semuanya adalah hadiah berupa hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam ayat suci Al-Quran kata taufik cuma 1 kali. Apa arti taufik? Betul, cuma 1 kali toh.
Sedangkan lafal-lafal yang lainnya itu terulang-ulang kali. Sholat banyak, zakat banyak, puasa kakak. Tapi ini taufik hanya satu kali. Wa ma taufiqi illa billah. Taufik cuma datangnya dari, kok cuma satu kali, menunjukkan mahal harganya, menunjukkan mahal kualitasnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun yang jenengan dikersakake oleh Allah untuk senang masjid, entah itu jamaahnya, entah itu andil dalam memikirkan bagaimana memakmurkan, entah yang datang kopinya, entah yang datang airnya, entah yang datang sepuluh kafe, AC-nya kemana. Pokoknya fasilitas untuk kemakmuran masjid. Maka ini merupakan salah satu tanda-tanda di akhirat akan mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 kelompok, yang mana 7 kelompok ini nanti di padang mahsyar tidak akan mengalami susah dan gelisah. Oke, kalau terang lagi, di padang mahsyar nggak ada makanan, nggak ada. Oke, di padang mahsyar nggak ada minuman, nggak ono, warung makan nggak ono, warung kopi juga nggak ono. Jadi mahsyar tanah datar panas, naudzubillah. Hausnya orang haus, laparnya orang lapar. Tapi ada bocoran, nopo? Ada nopo? Ada orang-orang tertentu perutnya selalu kenyang, tenggorokannya selalu terbasahi dengan air, tidak pernah lapar, tidak pernah ke. Di antaranya rajulun qalbuhu mu'allaq bil masjid, wonten tiyang seneng masjid. Wonten tiyang apa? Qalbuhu mu'allaq bil masjid, hatinya selalu terus gandrung tenggene masjid, selalu memikirkan masjid, berupaya bagaimana cara agar masjid ini makmur, agar masjid ini berkah, agar masjid ini banyak pendatangnya, ya, dengan aneka ragam bentuk cara, entah pikiran, entah tenaga, entah dana atau uang, entah dengan memakmurkan hadir sholat berjamaah atau majelis taklim. Berarti kita husnudzon kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk, amin, termasuk golongan daripada orang-orang yang mencintai masjid dan orang-orang yang dicintai masjid, dan husnudzon kita kepada Allah. Kalau di dunia kita sudah sering-sering ke rumah Allah, di akhirat insya Allah akan dimasukkan ke dalam rumah Allah yang kekal abadi, yaitu surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ini pembahasan pertama. Masih ada 2 terkait tentang zikir dan majelis taklim. Waktu sudah masuk, tapi janjiannya jam 12. Sekarang kita adani dulu, mungkin Bu pilih ada pertanyaan satu mawar dari kalangan jamaah, kita jawab. Monggo adani. Waktu sudah ada santri yang ada ini. Allahu Akbar,
حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة الشرف والأجر العالية الرفيع بعد المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. Monggo jamaah memiliki bila ada pertanyaan satu mawon, kemudian nanti kita bacakan sholat isya. Monggo kalau ada jamaah, ibu-ibu mungkin ada, monggo. Monggo ibu-ibu, Monggo ada. Bapak memiliki, monggo. Betul-betul. Cekap. Oke, kalau tambahin 2 menit langsung diamalkan ini. Monggo, kula aturi memiliki dan kula terangake. Oke. Sebentar lagi jenengan sholat qobliyah isya. Ada sholat tuntunan syariat dan sudah banyak sekali oleh ulama mengamalkan namanya sholat ridho. Ya, wabil khusus kita punya ulama besar di Hadramaut dan kitabnya banyak tersebar di Indonesia. Ini menikah Habib Abdullah Al-Haddad. Itu selalu menjalankan sholat sebelum sholat isya. Sholat ridho dikerjakan sebelum sholat isya. Maksudnya jenengan boleh menggabung di qobliyah isya yang nanti sebenarnya kita kerjakan. Jadi sholat qobliyah isya sekaligus ada niat jenengan masukkan sholat ridho. Pengiriman mau tang hati mau kerentek bagi melampai qobliyah isya sekaligus sholat ridho. Mantun Fatihah ayat kursi sekali, Al-Ikhlas 3 kali. Setelah salam jenengan dungo nopo langsung betul satu mengikuti nopo. Yang penting intinya mantun Fatihah ayat kursi sekali, Al-Ikhlas 3 kali. Wonten riwayat hadis, barang siapa yang selalu mengistiqomahkan tiap malam semacam itu, maka di malam itu sampai pagi diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan saja diamalkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyah wal istiqamah wa husnal khatimah. Sallallahu ala habibina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.